Oke guys, maaf kepotong. Jadi yang kulihat tadi untuk how they feel about you, ada suatu keinginan atau seseorang harus bisa meninggalkan sesuatu hal yang mungkin ada sesuatu hal yang harus dia tinggalkan. Tapi ini bukan orang sih ya, tapi lebih ke mungkin habit, mungkin ada sesuatu hal yang dia merasa harus meninggalkan sesuatu hal untuk menuju sesuatu hal yang solid terkait dengan situasi kamu, gitulah ya. Tapi sebenarnya seseorang di sini kemungkinan dia akan kembali lagi hadir dalam hidup kamu, tetapi untuk memulai sesuatu hal yang solid ada sesuatu hal yang harus dia tinggalkan, gitu ya. How they feel about you, mungkin ada suatu penglihatan dia atau pandangan dia terkait dengan hubungan ini bisa menuju sesuatu hal yang long term, tapi ada sesuatu pertimbangan-pertimbangan yang menjadi pemikiran orang ini, antara jarak kah, kedua atau ada sesuatu hal yang berasal dari masa lalu kah yang menjadi suatu kendala hal ini atau hubungan long term ini bisa terjadi atau tidak, gitu ya. Karena ibaratnya di sini ada kemungkinan seseorang tapi ini juga bisa dikaitkan ada kemungkinan seseorang untuk coming towards you, gitu ya, untuk datang ke kamu untuk bisa bertemu secara physically, tapi mungkin ada suatu pertimbangan yang menjadi, mungkin contohnya kayak finansial involved dalam hubungan ini, gitu ya. Mungkin kalau misalnya kalian berpasangan atau misalnya suami istri, mungkin berhubungan jarak jauh, mungkin yang menjadi suatu kendala untuk bisa pulang ke rumah adalah finansial. Jadi ada sesuatu hal yang harus dia berusaha balance antara pekerjaan dengan istri atau suami jauh, gitu ya, dan finansial menjadi suatu permasalahan yang gak bisa back and forth dalam suatu hubungan atau dalam suatu hal, gitu lah ya. Tapi ini juga bisa dikaitkan mungkin ada suatu keinginan untuk membuild suatu hubungan yang solid, tapi ada sesuatu pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan. Oke, how they feel about you, mungkin aku nggak tahu apakah kalian saling masih berkontak atau enggak, tapi The Hermit berkata seperti ghosting atau tidak melakukan suatu hubungan. Ada suatu rasa ketakutan orang ini, sebenarnya ada suatu keinginan untuk mendapatkan attention kamu, tapi nggak tahu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Karena mungkin antara salah satu berhenti untuk menghubungi atau berhenti berkomunikasi, mungkin ada rasa takut apakah kamu memiliki seseorang yang lain, karena dilihat dari Six of Wands adalah seseorang yang punya banyak attention, mendapatkan banyak attention, atau mungkin ada suatu kekhawatiran seseorang di sini mungkin involved dengan seseorang yang lain, gitu ya. Jadi ada sesuatu hal yang dia khawatirkan atau ada sesuatu hal yang dia merasa dia ingin coming towards you atau datang ke diri kamu, tapi ada sesuatu hal dia merasa tidak sukses, gitu ya. Tapi ini lebih kayak sebenarnya ada suatu keinginan untuk mencapai suatu solid dalam suatu hubungan, tapi ada rasa ketidakpercayaan untuk mendapatkan hal tersebut di dalam diri kamu. Tapi sebenarnya ada keinginan dia di sini, dia memiliki chemistry, pengen mencoba lagi, pengen ngerasa sesuatu hal dalam beberapa area atau merasakan sesuatu hal yang pernah kalian lakukan. Yang aku lihat adalah ada sesuatu hal yang harus kalian bicarakan lebih dalam lagi terkait dengan situasi kamu dengan orang tersebut. Tapi intinya seseorang di sini masih menginginkan kamu. Tapi sebenarnya yang aku lihat adalah apakah dia mampu mengekspresikan apa yang dia rasakan. Itu yang aku lihat untuk zodiak Taurus. Oke, kita akan lihat ke zodiak Virgo. How they feel about you. Cute. Oke. Untuk zodiak Virgo, how they feel about you. Untuk zodiak Virgo, how they feel about you. Okay. Virgo, how they feel about you untuk zodiak Virgo. How they feel about you untuk zodiak Virgo.
Oke, untuk zodiak Virgo, how they feel about you. Virgo, how they feel about you. Ooh. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Virgo, how they feel about you. Jadi yang aku lihat kalau dari sini adalah ada seseorang yang berasal dari pertemanan kalian, atau mungkin kalian udah berteman dengan orang ini, tapi ada kemungkinan seseorang menginginkan sesuatu hal yang lebih dari kamu. Karena di sini ada kartu friendship. This friendship is leading to more, dan di sini someone like you dan I like you. Jadi mungkin ada seseorang yang berasal dari situasi kalian, atau seseorang yang sudah kalian kenal, seseorang yang mungkin teman kamu, sahabat kamu, tiba-tiba dia memiliki punya perasaan khusus aja sama kamu dan menginginkan sesuatu hal yang lebih dari sekedar pertemanan. Tapi ini juga bisa dikaitkan dengan mungkin ada seseorang yang berasal dari pertemanan kalian, tiba-tiba mengekspresikan apa yang tiba-tiba dia suka sama kamu, kurang lebih seperti itu. Tapi mungkin di sini juga dilihat healthy choices, making healthy choices in love and life. Jadi mungkin kamu tahu siapa orang ini. Sebenarnya kalau aku lihat mungkin ada seseorang yang di sini mungkin berasal dari pertemanan, suka sama kamu, tapi dia tidak mengekspresikan apa yang dia rasakan terhadap kamu. Itu yang aku lihat. Mungkin kalian udah ada dalam, mungkin ini dalam situationship kah, atau mungkin friends with benefit kah, ada sesuatu hal, seseorang menginginkan sesuatu hal yang lebih, tapi ada kemungkinan seseorang di sini juga sedang mengalami sesuatu hal dalam hidupnya, gitu ya. Ada sesuatu hal yang mungkin dia tidak ceritakan sama kamu, mungkin finansial, mungkin pekerjaan, mungkin tentang apapun itu juga, gitulah ya. Tapi mungkin kalau tidak berbicara dengan orang tersebut, ada kemungkinan seseorang di sini mundur gitu ya dalam suatu hubungan, karena mungkin ada suatu permasalahan yang sedang dia hadapi. Oke, dia merasa mungkin dia agak sedikit menyalahkan kamu terhadap sesuatu hal, padahal mungkin dia punya masalah internal dalam hidupnya, dan dia percaya bahwa dia akan kembali lagi sama kamu, atau simpelnya akan bertemu lagi atau reconnect lagi atau berkomunikasi lagi sama kamu. Tapi mungkin pada saat ini seseorang yang aku sebutkan di sini ada sesuatu hal yang dia hadapi dalam hidupnya secara personally yang mungkin tidak berkaitan dengan kamu. Oke. Sekarang kita akan lihat how they feel about you. Jadi how they feel about you, kalau lihat emang orang ini adalah memiliki perasaan yang sangat besar sama kamu. The Sun card, Ace of Cups, tapi Five of Pentacles. Jadi sebenarnya seseorang di sini mempunyai perasaan yang sangat besar, sayang sama kamu dan ingin memulai sesuatu hal yang baru. Tapi somehow antara seseorang di sini entah mempunyai financial situation kah dalam hidupnya gitu ya, atau kedua mungkin juga bisa dikaitkan kalau apabila kamu berhubungan dengan seseorang yang mungkin dia juga sudah punya komitmen hubungan relationship sama orang lain, mungkin ada sesuatu hal yang sedang dia rasakan terkait dengan pasangannya dia, yang pada akhirnya dia tidak bisa memprovide kamu lebih gitu ya, atau mungkin kamu involved terkait dengan seseorang yang mungkin dia udah punya pasangan tapi dia juga lagi ada permasalahan dengan pasangannya itu gitu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian nggak berhubungan dengan third party atau berhubungan dengan seseorang yang lain, ibaratnya seseorang di sini mungkin sayang sama kamu, tapi mungkin pada saat ini dia tidak bisa memprovide sesuatu hal yang balance dalam situasi ke kamu gitu ya. Tapi yang aku lihat adalah how they feel about you, dia merasakan suatu obsesi atau perasaan keinginan untuk memiliki yang sangat besar dengan kamu. Tapi somehow itu dia tadi, ada sesuatu hal yang dia merasa atau keinginannya dia tidak tercapai oleh kamu kah, atau mungkin pada saat ini orang tersebut sedang mengalami sesuatu hal yang terkait dengan personalinya dia, hidupnya dia, mungkin keluarganya atau familynya, atau hal-hal yang sedang berhubungan dengan pekerjaan mungkin atau keuangan gitu ya. How they feel about you untuk zodiak Virgo, sebenarnya ada suatu keinginan dia untuk mendapatkan attention kamu, keinginan untuk sukses dalam mendapatkan attention kamu, untuk mencapai suatu goals, ingin memprovide atau ingin taking care. Virgo ingin memulai sesuatu hal untuk bisa hubungan ini bisa nurture atau menuju sesuatu hal yang
oke gitu lah, atau menuju sesuatu hal yang long term atau yang stabil gitu ya. Tapi somehow ada sesuatu hal yang dia tunggu. Dia merasa dia sudah menginvest secara emotionally atau waktu, time dan energi dalam hubungan ini. Tapi ada sesuatu hal yang dia memahami bahwa hubungan ini tidak bisa dilanjutkan. Itu yang aku lihat. Yang pada akhirnya mungkin pada saat ini seseorang memilih untuk sendiri, untuk memperbaiki dulu hidupnya, lalu kembali lagi kepada kamu kah? Atau mungkin simpelnya apabila seseorang di sini sedang involved dengan seseorang yang lain, atau dia masih punya komitmen dengan hubungan orang lain, dia sedang tidak tahu apa yang harus dia lakukan dan mana yang harus dia prioritaskan gitu ya. Yang aku lihat sebenarnya kalau terkait dengan percintaan, dia memang benar-benar cinta sama kamu, dia merasa attracted sama kamu, atau dia merasa kamu adalah orang yang paling menarik, ingin berkomunikasi, ingin menurture hubungan ini, ingin ada suatu hal yang ibaratnya ingin mencoba lagi gitu ya, ingin mencoba lagi. Tapi yang aku lihat adalah seseorang di sini memikirkan sesuatu hal, menginginkan sesuatu hal, ingin mengekspresikan sesuatu hal. Tapi yang aku lihat seseorang di sini tidak bisa memprovide itu di dalam diri kamu gitu ya. Entah karena mungkin kamu mempunyai hubungan relationship kah gitu ya. Misalnya kalau kamu sudah punya hubungan dengan relationship dengan seseorang, mungkin ini adalah third party yang mungkin dia merasa dia menginginkan sesuatu hal yang lebih sama kamu, tapi dia menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa diteruskan karena mungkin seseorang harus memilih hubungan yang lebih solid gitu ya, atau vice versa. Mungkin kalau misalnya kamu single, kamu dekat dengan seseorang, dia menyadari bahwa dia tuh emang cinta sama kamu, tapi dia nggak tahu apakah dia harus mencoba lagi atau enggak. Karena yang aku lihat adalah ini ada suatu pertemanan yang ingin menjadi sesuatu hal yang lebih, tapi mungkin satu orang tidak bisa memprovide itu gitu ya. Nah, energi untuk ini adalah action yang akan dia lakukan adalah the devil. Jadi yang aku lihat adalah mungkin ada suatu keinginan atau obsesi untuk memiliki sesuatu hal yang sangat lebih. Tapi somehow seseorang di sini menyadari bahwa hubungan ini tidak bisa balance terhadap sesuatu hal. Seseorang menyadari bahwa dia tidak bisa mempertahankan sesuatu hal, atau dia tidak bisa merealisasikan keinginannya dia, walaupun dia cinta. Dia pengen nyoba lagi tapi ada rasa takut karena rasa yang sangat besar yang dia rasakan, ibaratnya kayak gitu ya. Nah, ini juga bisa dikaitkan kalau misalnya ini adalah pasangan kamu Virgo. Kalau ini adalah pasangan kamu, misalnya suami kamu atau istri kamu, yang aku lihat emang seseorang di sini emang benar-benar sayang dan ingin memenangkan hati kamu, ingin menurture hubungan ini. Tapi somehow ada sesuatu hal yang dia merasa secara finansial kah kurang kah, atau ada sesuatu hal yang dia merasa ada sesuatu aspek atau sesuatu konsep atau suatu keinginan apa. Jadi ada sesuatu hal yang apa-apa tuh harus diminta gitu loh. Itu ya, mungkin apa-apa harus diminta. Ada suatu keinginan dia memiliki suatu pasangan yang dia bisa memprovide tersebut tanpa diminta. Tapi yang aku lihat di sini ada seseorang yang harus meminta sesuatu hal, seperti mengemis sesuatu hal. Itu yang aku lihat. Oke, semoga bisa berhubungan untuk kalian Virgo. Bye guys.